Jadi malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, apa rizkinya? Ya, bagaimana rizkinya? Bagaimana ajalnya? Bagaimana amalnya? Bagaimana, apakah dia sengsara atau bahagia? Lanjut pembahasan tentang kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Wa yu'maru bil bina'i lil maf'uli wa huwa ma'tufun ala fayanfakhu ay ya'murullahu al-malaka. Dan diperintahkan, maksudnya Allah memerintahkan kepada malaikat bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, ay bi kitabati arba'i qadaya, dengan menulis 4 kejadian atau 4 kasus. Wa hadhihi al-kitabatu ala jabhatihi, dan tulisan ini ada di dahinya. Tulisan ini yang 4 ada di dahi kita. Au batni kafmihi, atau tulisannya ada di bagian dalam telapak tangan kita. Au fi waraqatin tu'allaqu bi'unuqih, atau ada di kertas yang digantung di lehernya. Qila wala mani'a minal kitabati ala salasati, dan tidak ada larangan dari penulisan di 3 tempat tersebut. Jadi kan malaikat disuruh ngapain? Nulis, gitu kan? Malaikat disuruh nulis. Tiap orang yang sudah ditiupkan roh, malaikat disuruh nulis perihal 4 kejadian, maksudnya 4 kasus yang ditulis sama malaikat. Nah, nulisnya pakai apa dan nulisnya di mana? Apa malaikat nulisnya pakai pulpen gitu? Hah? Tapi ditulis sama malaikat, manusianya nggak ngeliat. Ada yang mengatakan ditulisnya di dahi, di jidat. Ada yang mengatakan ditulisnya di telapak tangan. Ada yang mengatakan ditulisnya di kertas dan itu dikalungkan di leher kita. Ya. Wa zahiru hadzal hadits, dan zahirnya hadis ini, annahu yu'maru bihadhil kitabati ibtida'an, bahwasanya malaikat itu disuruh dengan tulisan ini ibtida'an, untuk pertama kalinya. Walaysa kadzalika, dan tidaklah seperti itu. Bal innama yu'maru biha ba'da an yas'ala anha biqaulihi ya rabbi marrizqu mal ajalu mal amalu wa hadha syaqiyun aw sa'id. Jadi malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, apa rizkinya? Ya, bagaimana rizkinya? Bagaimana ajalnya? Bagaimana amalnya? Bagaimana, apakah dia sengsara atau bahagia? Wa qawluhu bikatbi bikasril ba'il muwahhidati badalun min qawlihi bi arba'in, wa katbun mudhafun. Wa qawluhu rizqihi bil jarri mudhafun ilaih, wal muradu bi katbihi katbu qadrihi qalilan aw kathiran, wa sifatihi halalan aw haraman aw makruhan, wa min ayyi jihatin. Dimaksud dengan penulisan apa yang tadi harus ditulis, penulisan tentang rizkinya itu maksudnya ukurannya banyak apa sedikit. Kemudian rizkinya ini yang bakal Allah kasih halal, haram, apa makruh bentuknya, gitu ya. Karena
Motor yang dipakai sama maling itu rizki buat maling, ya. Motor yang dipakai sama maling itu rizkinya maling, karena rizki itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Saya sering dikasih minuman di sini, tapi saya nggak minum. Secara zahir kan yang nggak mau minum saya, ya. Secara zahir yang nggak mau minum saya. Tapi secara hakikat sebenarnya Allah yang udah nulis kalau saya nggak minum air di sini. Begitu ini udah ada, saya kagak minum, bukan rezeki saya. Ini disediain sama Ustadz Parman, disediain di sini, nggak saya minum. Ternyata habis sholat isya diminumlah Ustadz Parman, rezeki siapa? Jadi ya, kadang-kadang kita itu udah dikasih makanan di depan kita, tapi kita nggak makan. Emang bukan rezekinya. Jadi rezeki itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ya, baik bentuknya halal ataupun bentuknya haram, gitu. Itu namanya rezeki. Kemudian wa min ayyi jihadin, ya Allah, dia dapat rezekinya ini dari arah mana? Itu malaikat tanya, ditulis. Wa huwa inda ahli sunnah ma saqahu Allah ila al-hayawan fantafa'a bihi bil fi'li ma'kulan aw ghayruhu kamalbusin wa markubin wa manquhin. Wa qila innahu yatanawalu al-uluma wa nahwaha لأن الرزق نوعان ظاهر للأبدان كالقوت وباطن للقلوب والنفوس كالعلوم والمعارف. Nah, rizki menurut Ahlus Sunnah adalah sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada hewan. Hewan itu termasuk kita itu hewan, ya, cuman hewan yang berakal. Kalau dibilang hewan, ya kita hewan, karena yang hewan punya kita ada, tapi yang kita punya hewan nggak punya. Kita itu hewan yang berakal, ya, hayawanun nautiq. Apa yang Allah berikan kepada hewan kemudian oleh hewan itu dimanfaatkan, apakah bentuknya makanan, pakaian, kendaraan, wamankuh, dan yang dinikahkan, itu semuanya rezeki dari Allah. Cuma kan kadang-kadang kita ini manusia nggak terlalu mikir ke sana. Seakan-akan tuh rezeki itu milik kita, punya kita yang ngatur, kita yang nyari. Padahal semuanya milik Allah. Pernah nggak mikir kambing Garut tiba-tiba kawin sama kambing Jember? Pernah mikir? Pernah nggak mikir begitu? Kok bisa kambing Garut kawin sama kambing Jember? Di mana dia kawinnya? Kawinnya di Jakarta. Begitu tanggal 10 mati, didatengin sama tukang kambing, dia beli di Jember, dia beli di Garut, dicampurin di kandang, jebret, kawin. Rezekinya siapa? Kambing kan rezekinya tuh. Pernah nggak dia kepikir kalau dia bakalan kawin sama kambing Garut? Pernah? Terus bisa yang ngatur siapa? Allah. Rezeki kita juga gitu sama, ya. Jangan dipikirin kebangetan dalam, jangan. Yang ngatur siapa? Allah. Iya. Dari mana? Udah jangan ngomong dari mana, kan? Susah. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan rezeki itu dua, zahir dan batin. Nah, kalau zahir itu lil abdan, rezeki untuk badan, kalkut, seperti makanan. Dan rezeki batin itu untuk hati dan jiwa, seperti ilmu dan juga pengetahuan. Kemudian wa ajalih,
Pertama rizkinya, kedua ajalnya, qadrihi, ukurannya, tawilan atau qasiran, umurnya pendek apa panjang, wa fi ayyi sa'ah, jamnya jam berapa, wa ayyi mawdi'in yakunu intihauhu, tempatnya di mana. Jadi ada orang meninggal itu di ambulan, ya, ada orang meninggalnya di ambulan, ada yang meninggalnya masih di ambulan, udah masuk gerbang rumah sakit, ada yang masih jauh dari gerbang rumah sakit, ada yang baru buat dinaikin di ambulan, udah kagak. Itu catatan malaikat nggak bakalan meleset. Ya, catatan malaikat nggak bakal meleset. Jadi detail, panjang pendeknya, kapan waktunya, tempatnya di mana, detail. Terus wa amali, amalnya. Ini nanti dia berbuat baik apa bakal berbuat jahat. Jadi kita sekarang nih ngaji, ya, secara zahir itu kan keinginan kita kan, dari rumah keinginan kita datang ke tempat pengajian secara zahir. Hakikatnya udah ditulis sama Allah kalau kita datang ke pengajian. Gimana kalau misalnya kemauan kita bisa nggak berubah dengan takdir? Susah, nggak bisa. Yang ada takdir yang merubah kemauan kita. Artinya kalau kita mau, takdirnya kagak mau, nggak nyampe. Ada aja, ini kita mau nih, mau datang ke pengajian, mau datang ke pengajian, wah, ada aja, tahu-tahu yang bikin kita nggak nyampe ke pengajian. Kalau memang takdirnya bukan ke pengajian. Sebaliknya, kalau takdirnya buruk, kita kadang-kadang bingung, kok bisa nyampe. Takdirnya misalnya ke tempat kagak bagus, ya, takdirnya ke tempat nggak bagus. Itu kadang-kadang kita sendiri bingung, kok bisa nyampe mari. Ada aja celahnya. Allah tuh bisa. Pernah nggak kira-kira ada orang nggak pernah masuk ke kafe, nggak pernah masuk ke kafe, nggak kebayang sama dia kalau dia bakalan masuk kafe, nggak pernah punya rencana kalau dia bakal masuk kafe. Nggak. Tiba-tiba dia datang ke rumah temannya, ngobrol. Akhirnya lagi ngobrol sama temannya ini datang caleg ngajak temannya ini buat ngopi-ngopi di kafe. Akhirnya nih tadi temennya yang kagak punya pikiran sama sekali masuk kafe ke bawah. Takdir Allah pasti terjadi, nggak bakalan lepas. Caranya ada aja, situasinya gimana tuh Allah yang ngatur. Itu situasi Allah yang ngatur. Ada aja, ketemu aja. Loh, ini anak yang satu tadi sama sekali nggak ngerti mencalek. Orang dia lagi main ke rumah temannya, nggak ngerti apa-apaan. Tiba-tiba datang caleg ikut. Jadi Allah punya cara, ya, nggak usah ditanya. Wa syaqiyyin am sa'idin, ada yang baca wa syaqiyyun aw sa'idun marfu'an 'ala al-khabariyyati li mubtada'in mahdhuf, menjadi khabar untuk mubtada yang dihilangkan, waqti wa taqdiru, dan perkiraan mubtadanya wa huwa syaqiyun bil akhirati aw sa'idun fiha, dia ini sengsara atau bahagia nantinya di akhirat. Wal muradu annahu yuktabu likulli wahidin, dan yang dimaksud adalah bahwasanya ditulis untuk tiap-tiap orang, imma syaqawatu wa imma sa'adah,
bisa jadi sengsara atau bisa jadi bahagia. Wala yuktabani liwahidin ma'an, tidak akan ditulis kedua-duanya sekaligus, sengsara plus bahagia, enggak. Wa qila lamma hadarat Abdurrahman bin Auf al-wafatu ghusya alaihi thumma afaq, tatkala wafat menghampiri Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau semaput, pingsan. Kemudian beliau sadar, faqala atani sa'ah malakan, datang kepadaku di jam ini dua malaikat. Faqala li kum, kemudian dua-dua malaikat ini berkata, diri, nuhakimuka baina yadayil azizil hakim, bangun, kami akan mengadili engkau di hadapan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fafazi'tu minhuma, kemudian saya takut dari kedua malaikat tersebut. Fa idza bimalakin thalith, tiba-tiba datang malaikat yang ketiga, qad nazala minas sama, sudah turun dari langit. Faqala khalliya anhu fa innahu kutiba fi batni ummihi sa'idan. Kemudian malaikat yang ketiga mengatakan, lepas dia, biarkan dia, maka sesungguhnya dia sudah ditulis di perut ibunya dalam keadaan bahagia. Kalau dibawa ke pengadilan, biasanya benar apa salah? Biasanya nih perkara di pengadilan biasanya benar apa salah? Biasanya salah. Biasanya paling minim tersangka, paling minim. Itu malaikat yang bangunin Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bangun, saya mau sidang. Datang malaikat yang ketiga. Begitu datang malaikat ketiga, biarin, dia mah bahagia, jangan dia apa-apain. Maksudnya apa? Ini malaikat yang dua aja, itu dia nggak tahu takdir yang Allah tulis untuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia nggak tahu. Jadi ini malaikat nulis aja. Malaikat yang lain nggak ada yang tahu. Jadi jangan dikira, kalau malaikat tahu kali takdir manusia, nggak tahu, nggak paham. Jadi jangan dikira manusia doang yang kagak tahu takdirnya, malaikat aja nggak tahu takdir kita. Nah, fawalladzi la ilaha ghairuh, al-fa'u fasihatun waqi'atun fi jawab syartin muqaddarin wal wawu lil qasam. Ini kalau orang belajar nahwu, fa-nya namanya fa'ul fasihah. Demi zat yang nyawaku, demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Bagaimana ulasannya? Wa taqdiru idza kana kullun min asy-syaqawati was-sa'adati maktuban. Jika tiap-tiap daripada kesengsaraan dan kebahagiaan telah tertulis, fa uqsimu billah, maka aku bersumpah dengan nama Allah yang mana tidak ada sembahan yang benar selain dirinya, anna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli jannah, selalu mengamalkan amalan ahli surga, bi ayyatiya bi ta'at wa yatrukal manhiyat, selalu mengerjakan taat, selalu meninggalkan larangan. Hatta ma yakuna bin nasbi wal raf'i fihi wa fima ba'dah. Ada yang baca hatta ma yakunu, ada yang baca hatta ma yakuna, terserah. Sampai, jadi dia ini berbuat baik mulu, sampai ila alla yujada bainahu wa bainaha ay al jannati illa dhira,
Sampai-sampai jarak antara dia sama surga cuma 1 hasta. Paham? Jadi ada orang berbuat taatmu, meninggalkan larangan terus, sampai-sampai seakan-akan tuh dia udah nggak ada jarak lagi sama surga, cuman segini doang. Wah, itu mah orang udah baik banget dah, ibadahnya rajin, nggak pernah neko-neko, begini. Ya, dia mah itu cuman mati doang, mati surga begitu. Ya, mati surga. Jadi seakan-akan ini udah nggak ada lagi jarak antara dia sama surga. Ini kita lihat nih, ada orang modelnya begitu. Kemudian apa kata Nabi? Fayasbiqu ayyamlimu alaihi al-idab. Ternyata tulisan Allah berbeda. Nih kita udah ngeliat nih, wah ini mau orang, wah luar biasa. Sholatnya jamaah terus, sedekah nggak pernah putus. Wah pokoknya begini orang apa banget. Larangan Allah nggak pernah dikerjain sama dia. Jadi orang ini nggak ada lagi jarak dia sama surga, nggak ada. Dia mati masuk surga. Kata kita, ternyata tulisan Allah berbeda. Misalnya nih, ada orang model begini kata Nabi, ada. Sering berbuat baik, udah 1 jengkal lagi istilahnya masuk surga, ternyata takdir Allah beda. Terus gimana? Maka di waktu yang sedikit itu dia bakal mengerjakan kerjaan ahli neraka, kemudian bakal masuk neraka. Bayangin, di waktu yang singkat. Nah, makanya ulama kita ngomongnya begini, buat kita yang alhamdulillah berusaha mengerjakan kebaikan, jangan sombong. Ya, kita nggak tahu takdir kita bagaimana. Husnudzon sama Allah, takdir kita insya Allah masuk surga. Ya, tapi jangan gimana? Jangan sombong. Terus ngelihat orang, jangan ngerendahin. Ya, ngelihat orang yang kagak ngaji, nggak sembahyang, nggak sedekah, nggak ini, jangan dipandang rendah. Kita tugasnya ngajak, bukan ngerendahin, ngajak. Gitu ya. Jadi tugasnya kita ngelihat diri kita nih, alhamdulillah. Jangan apa? Jangan sombong. Ngelihat orang lain yang sedang berbuat maksiat, jangan ngerendahin, karena kita nggak tahu endingnya kita seperti apa, kita nggak tahu endingnya dia seperti apa. Jadi ini Rasul wanti-wanti ke kita, ya. Tapi biasanya Allah itu kalau udah ngasih iman, ya, manusia ngasih sesuatu ke kita, habis itu diambil lagi, bagus kan? Saya ngasih makanan ke Bang Maru, saya ngasih makanan, makanan, selang 5 menit saya ambil lagi ke makanan, bagus kan? Nggak bagus, ya. Makanan udah dikasih, diambil lagi, ya, nggak bagus begitu. Nah, insya Allah, Allah juga begitu. Allah udah ngasih nih iman ke kita, masa sih iman bakal diambil lagi? Ya, masa sih bakal ditarik lagi tuh iman? Gitu. Ini yang ngasih iman ke kita Allah, bukan karena kita nih, wah, karena kita belajar, karena kita usaha, bukan. Allah yang sayang sama kita, kemudian kita dikasih iman,
ya. Nah, jadi jangan sombong dengan apa yang kita kerjakan, terus beramal soleh. Jadi mudah-mudahan insya Allah takdir kita bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah wal qabul iqbal salahil ahwal dan mali wal ahli wal a'yan ma'atul al-umri bi khairin wa lutfin afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.